Halo Sobat KSR UIN Saizu dimanapun kalian berada. Salah satu program dari bidang penelitian dan pengembangan mau bagiin info terkini nih. Apalagi kalau bukan program Healthy Talk, I know from this talk. Di episode kali ini kalian bakal ditemenin sama aku, Indriani Rahma, yang akan bawain materi tentang demam berdarah. Wah, ini materi yang cocok banget nih buat teman-teman semua dengar, karena sesuai dengan musim sekarang yang pancaroba dan nggak menentu. Yuk, gas kepoin info selengkapnya and check this out. Yang pertama yaitu terkait pengertian. Demam berdarah dengue adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Untuk demam berdarah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama untuk demam berdarah ringan. Ia sering menyebabkan demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara yang kedua yaitu demam berdarah yang parah. Ia bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah seperti shock, dan bahkan kematian. Penyebab demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh salah satu dari 4 jenis virus dengue. Kamu tidak bisa terkena penyakit ini karena berada di sekitar orang yang terinfeksi, sebab penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Dua nyamuk yang bisa menularkan virus ini adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Dua jenis penyamuk yang paling sering menyebabkan virus dengue ini umumnya ditemukan baik di dalam maupun di luar pemukiman. Ketika nyamuk menggigit seseorang yang terinfeksi virus dengue, virus tersebut masuk ke dalam nyamuk. Kemudian, ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit orang lain, virus memasuki aliran darah orang itu dan menyebabkan infeksi. Setelahnya, seseorang sembuh dari penyakit ini, ia akan memiliki kekebalan jangka panjang terhadap jenis virus yang menginfeksinya, tetapi tidak terhadap 3 jenis virus demam berdarah lainnya. Ini berarti kamu bisa dapat terinfeksi lagi di masa depan oleh salah satu dari 3 jenis virus lainnya. Risiko kamu terkena penyakit ini dengan tingkat yang parah akan meningkatkan jika kamu terkena demam berdarah untuk kedua, ketiga, atau keempat kalinya. Ketiga, gejala demam berdarah. Apa aja sih gejala yang bisa ditimbulkan dari demam berdarah? Penyakit ini bisa menyebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Selain itu, beberapa gejala lainnya antara lain sakit kepala, nyeri otot, tulang, dan persendian, mual dan muntah, sakit di belakang mata, kelenjar bengkak, dan ruam. Kebanyakan orang bisa pulih dalam waktu seminggu atau lebih. Dalam beberapa kasus, gejalanya memburuk dan dapat mengancam jiwa. Ini disebut demam berdarah parah, demam berdarah dengue atau sindrom shock dengue. Keempat, pengobatan demam berdarah. Sayangnya untuk saat ini, tidak ada pengobatan khusus untuk penyakit demam berdarah. Saat pulih, seorang pasien harus minum cairan yang banyak, serta hubungi dokter jika memang perlu dan merasakan gejala dan tanda dehidrasi, seperti berikut ini. Yang pertama, berkurangnya buang air kecil. Kedua, sedikit atau tidak ada air mata. Ketiga, mulut atau bibir kering. Keempat, kelesuan atau kebingungan. Dan terakhir, ekstremitas dingin atau lembab. Jika kamu mengalami demam berdarah yang parah, kamu memerlukan 1. Perawatan suportif di rumah sakit. 2. Penggantian cairan. 3. Pemantauan tekanan darah. 4. Transfusi darah untuk menggantikan kehilangan darah. Kelima atau yang terakhir, terkait dengan pencegahan demam berdarah. Organisasi Kesehatan Dunia menekankan bahwa vaksin itu sendiri bukanlah alat yang efektif untuk mengurangi demam berdarah di daerah-daerah di mana penyakit ini sering mewabah. Pencegahan gigitan nyamuk dan pengendalian populasi nyamuk masih menjadi metode utama untuk mencegah penyebaran demam berdarah.
Nah, itu dia ya teman-teman terkait dengan beberapa materi tentang demam berdarah. So, jangan lupa tetap jaga kebersihan, kurangi genangan air dan tutup wadah air. Oke, saatnya Indriani Rahma pamit undur diri. Nantikan episode Healthy Talk lainnya dengan tema yang tidak kalah menarik. And see